Cerita diawali dengan memperlihatkan beberapa petarung sedang melakukan latihan di mana mereka semua akan mengikuti sebuah turnamen bela diri internasional bernama Kumite. Dan kisah akan berfokus pada seorang perwira muda bernama Frank Dux, di mana dia tidak diizinkan untuk mengikuti turnamen tersebut. Oleh karena itu, Frank pun kabur dari markas militernya dan menuju ke tempat guru bela diri sekaligus orang tua angkatnya dulu. Took a shower, I waited, and he disappeared. I tell him you are here. Thank you. Di sana, Frank mendapat kabar buruk ketika mengetahui bahwa adik tirinya tewas dalam turnamen Kumite oleh seorang petarung yang sangat buas. Emosi karena hal tersebut, Frank pun meminta Sanggur untuk melatihnya kembali, sekaligus mengajarkan jurus terakhir demi membalaskan dendam adik tirinya. No more training. I left Japan another chance to pass on the teaching when Shingo died. Dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, Frank pun berlatih berbagai teknik, diantaranya jurus telapak tangan hand sanitizer, lalu menajamkan panca indera dengan menutup kedua matanya, dan terakhir ada teknik pamungkas yang bernama jurus kodok mati menahan nafsu. Singkat cerita, Frank pun terlihat sudah berada di Hong Kong. Di situ, ia bertemu dengan seorang petarung Amerika bernama Ray Jackson dan memutuskan untuk mendaftar bersama dengannya. Frank dan Jackson menemui seorang panitia pertandingan di mana mereka berdua dibawa melalui gang gelap dan sempit yang ternyata di sanalah turnamen Kumite dilaksanakan. To try it. They are like the mask for outsiders. You are in Hong Kong. 呢兩個係嚟打擂台嘅。Setibanya di sana, mereka berdua menyerahkan surat undangan, namun karena Frank kurang meyakinkan, pihak panitia pun meminta Frank untuk menunjukkan kebolehannya dan Senzo Tanaka is his Shidoshi. ya, Frank pun dihadapkan dengan tumpukan batu bata. Ia harus menghancurkan bata yang paling bawah dan dengan jurus telapak tangan hand sanitizer yang sudah dilatihnya, hal itu tentu bukan masalah besar baginya. No shit, you honor his invitation. Very good. Di sisi lain, ternyata pihak militer mengejar Frank karena sudah kabur dari markas dan mencoba untuk membawanya kembali ke Amerika. Dr. Chen, we all know that the Kumite is... My men are already overworked. You know where to reach us? Sementara itu, Frank dan Ray terlihat berada di sebuah bar yang di situ ada seorang wanita bule yang sedang diganggu oleh petarung lain yang dengan sedikit adu kecepatan, Ray pun berhasil mengusir petarung itu dan mendapatkan hati si wanita. Looks like she's mine. I've been trying to get a story on... You agreed to have dinner with me tomorrow night. Saat sudah sampai di hotel, Frank pun menunjukkan tekad kuat yang tidak dimiliki oleh petarung lain ketika ia dengan fokus dengan melatih selangkangannya agar kuat dan prima saat pertarungan tiba nanti, sekaligus menterapi penyakit babak yang sudah lama dideritanya. I'm ready. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba. Terlihat semua petarung dari berbagai penjuru dunia berkumpul kecuali Boyka dari Rusia, di mana kita akan melihat berbagai macam petarung dan jurus yang belum pernah kita lihat sebelumnya. The Kokurokai has been joined after. Ronde pertama, kita akan melihat karate melawan kickboxing, di mana seorang kickboxer berhasil menang pada pertarungan tersebut. Selanjutnya, giliran Ray yang naik ring di mana dia akan melawan seorang petarung berlegging yang memiliki gerakan lincah sehingga hidung Ray sempat berdarah terkena tendangannya. Tak ingin menyerah begitu saja, Ray yang dulunya sering terlibat tawuran antar SMK pun naik pitam, kemudian memukul jatuh petarung berlegging tersebut dengan hanya satu pukulan yang keras saja. I wanna kill you, man. Yeah, you, man. You check that out.
Thank you. Good stuff. Dari kedua petarung tadi, kita akhirnya akan melihat seorang juara bertahan sekaligus merupakan petarung paling kuat, paling sadis, dan memiliki tetek besar di antara yang lain. Dia adalah Chong Li, tidak pakai band, tak butuh waktu lama, Chong Li pun langsung mengalahkan lawannya dengan sangat-sangat mudah dan berhasil membuat lawannya cedera parah dengan satu gerakan yang tak sampai membuat teteknya berkeringat sedikit pun. Tiba saatnya Frank bertarung, dia pun tidak pap tete seperti petarung lain di mana Frank dengan berakhlak, sopan santun, beretika, dan berdikari mengenakan seragam lengkap. Namun jangan salah, Frank berhasil mengalahkan musuhnya dalam waktu hanya 12 detik saja dan berhasil mengalahkan rekor dunia yang dipegang oleh si Chong Li saat ini. Dan itu cukup membuat Chong Li emosi. Ronde demi ronde pun terus berlanjut di mana keringat bercucuran, kolor boxer berseliweran, dan darah bermuncratan di mana-mana sesuai dengan judul film ini, yaitu olahraga berdarah. Singkat cerita, Frank dan Ray terlihat berada di lobi hotel di mana kedua utusan militer datang untuk menjemput Frank. Namun berkat bantuan dari Ray, Frank berhasil lolos dari mereka berdua. Selanjutnya, Ray pun menemui si wanita bule yang ditolongnya tempo hari dengan tujuan untuk ikut bersembunyi di tempatnya. Namun apa yang terjadi? Alih-alih ingin tetap fokus berarti, Frank akhirnya tergoda bujuk rayu syaiton dan pengencrotan pun tak terelakkan. Tibalah hari kedua, babak eliminasi pun berlanjut kembali di mana kita akan melihat Chong Li kembali berulah saat dirinya dengan sengaja mematahkan kaki lawannya seolah ingin mengintimidasi lawan-lawannya yang lain. Frank sendiri harus melawan seorang petarung Nigeria di mana petarung tersebut terlihat sangat amat banyak gaya dan hanya dengan satu tendangan biasa Frank berhasil mengalahkannya. Selanjutnya, kita akan diperlihatkan petarung kuat lain di mana petarung tersebut memiliki tubuh tinggi besar dan harus melawan seorang petarung dari Afrika yang memiliki jurus beruk meloncat. Tibalah giliran Frank melawannya. Frank terpaksa membuka baju dan mulai serius dengan pertarungannya di mana Frank sempat terdesak. Namun dengan jurus telapak tangan hand sanitizer yang sudah dilatihnya, Frank pun mampu melukai organ dalam dan mengalahkan pria raksasa tersebut. Pada akhirnya, Ray harus melawan Chong Li, di mana Ray berhasil membuat Chong Li sedikit berdarah, namun karena dia terlalu berbangga diri dan kurangnya bermusahabah diri, Chong Li pun berhasil mendapatkannya dan dengan sengaja membuat Ray cedera hingga dia mengalami koma. Beruntung Ray masih selamat dan harus dilarikan ke rumah sakit sampai dia benar-benar kembali pulih. You're all lucky you have a head like a rock. Sempat ingin protes kepada pihak panitia, Frank akhirnya memilih jalan aman dengan kembali fokus berlatih untuk mengalahkan si Chong Li bakso urat tersebut. Frank sempat bertemu kembali dengan kedua utusan militer di mana Ray berjanji akan ikut bersama mereka esok hari setelah mengalahkan Chong Li pada turnamen kumite ini. Put these on and want us to use. The last warning, Frank. I'll meet you at the airport tomorrow. Follow me. Saatnya tiba, Ray bertarung dengan penuh emosi di mana dia lebih agresif dan terlihat sedikit memakai nafsu dalam pertarungannya untuk menunjukkan bahwa dia sudah siap untuk melawan si Chong Li ini.
Dan Chong Li ternyata tidak terpengaruh sedikit pun karena lagi-lagi Chong Li secara brutal membuat musuhnya cedera, di mana saat dia sudah menang, Chong Li tetap menyerang lawannya sehingga harus tewas dalam pertandingan tersebut. Selesai mengheningkan cipta untuk menghormati petarung yang tewas, para penonton mulai menaikkan taruhannya dan pihak panitia sendiri menyiapkan arena yang berbeda khusus untuk pertandingan final Chong Li melawan Frank Dux. Prepare the platform for the final. Pertandingan final pun diawali dengan Chong Li yang menggerak-gerakkan tetenya, dilanjut dengan Frank yang menyerang duluan sehingga ya, Chong Li sengaja mengalah karena saat dia menyerang, Frank langsung dibuat terkapar olehnya. Tak ingin kalau begitu saja, Chong Li ternyata selama ini sering berbuat curang dengan selalu membawa kapur barus yang disembunyikan di kolornya, sehingga saat dia melemparnya, Frank langsung kehilangan pandangan. Pukulan dan tendangan terus diterima oleh si Frank, di mana sangat mustahil ia berhasil menang dari si Chong Li ini, hingga pada satu titik Frank pun teriak karena putus asa. Namun seketika itu juga ia langsung teringat akan latihannya, di mana Frank mulai fokus dan ya, dalam kemustahilan itu semua panca indera Frank seketika menajam ketika Frank bisa merasakan keberadaan Chong Li dan berhasil menendang jatuhnya hingga dia terkapar saat itu juga. Saat Chong Li menyerah, Frank resmi menjadi juara baru turnamen kumite sekaligus menjadi petarung asing pertama yang mendapat gelar juara dalam turnamen berdarah internasional. Salute you. This is for you, Shidoshi. Setelah semua selesai, Frank pun menemui Ray yang sudah sadar dan akan bertarung dengannya di lain kesempatan. I love you, my friend. Selanjutnya, sesuai janji, Frank ikut bersama kedua utusan dari militer dan pamit kepada wanita bule yang sudah digadabahnya. Tamat ending yang cukup membagongkan. Pesan bisa kita ambil dari film ini adalah sebuah pesan klasik yang sering disampaikan oleh kebanyakan orang, yaitu fokus dan kerja keraslah agar bisa mencapai cita-cita. Namun yang berbeda dengan saya melihatnya dari perspektif lain, yaitu untuk meraih kemenangan, fokus dan kerja keras memanglah kewajiban, tapi pengencrotan adalah suatu kebutuhan. Saya John beserta tim IQ7 yang beranggotakan satu orang tapi tersebar di seluruh dunia mengucapkan terima kasih dan adios. Ketiak hitam genderuwo.